Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Chapter 6: Innovation. Apa sih toko buku terbesar di dunia saat ini? Saya terpikir satu nama, Amazon. Toko buku online ini didirikan oleh Jeff Bezos pada 1994. Mungkin sebagian sudah tahu bahwa Bezos sebelumnya adalah Senior Vice President di perusahaan investasi dan pengembangan teknologi bernama D.E. Shaw dengan gaji cukup besar. Saat itu penjualan buku di Amerika disebutkan oleh Bezos sebagai large and fragmented, luas dan terbagi, karena tidak ada yang mendominasinya. Di Amerika ada lebih dari 10.000 penerbit buku, tapi kebayangkan hanya memiliki kurang dari 10 judul buku, bahkan Random House yang merupakan penerbit terbesar hanya menguasai 10% pasar. Dua toko buku terbesar saat itu pun, Barnes and Noble dan Barder, jika digabungkan hanya menguasai sekitar 25% pasar Amerika. Sebuah ide yang bermula dari berjualan buku online kini telah berkembang menjadi toko buku musik, film, games, komputer, perkakas masak, perkakas kebun, pakaian, mainan anak-anak, sepatu, dan masih banyak lagi. Visi besar yang diusung Bezos sejak semula adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang berpusat pada pelanggan. Amazon adalah tempat orang menemukan dan mengetahui segala sesuatu yang mungkin tidak mereka beli secara online. Tujuan Amazon.com bukan menjadi toko buku terbesar di dunia, melainkan toko serba ada terbesar di dunia. Coba saja klik ke www.amazon.com dan lihatlah produk apa saja yang dijual di sana. Siapa yang sangka kalau usaha ini dimulai cuma dari garasi rumah? Salah satu poin penting dari cerita sukses Amazon dan Bezos adalah inovasi. Inovasi sendiri dapat diartikan sebagai penemuan baru yang punya nilai tambah dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, inovasi adalah bagian dari karakter seorang wirausaha. Seperti yang pernah dicetuskan oleh Joseph Cooper pada tahun 1934 ketika mendefinisikan wirausaha. Dia mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang investor yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk 1. Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. 2. Memperkenalkan metode produksi baru. 3. Membuka pasar yang baru. 4. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. Atau kelima, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Jadi inovasi itu ibarat lompatan besar. Bagi saya lompatan besar itu prosesnya ya harus melalui langkah-langkah kecil. Ingat saja aturan emasnya. Kita harus memberi nilai tambah bagi calon pelanggan. Ketika internet mulai mewabah di Indonesia belasan tahun lalu, belum banyak yang berani membuat toko online. Saya masih ingat ada beberapa toko online yang mencoba di awal. Satu
contoh yang dianggap gagal adalah liposhop.com. Penyebab kegagalan Liposhop waktu itu adalah pengguna akses internet perorangan di Indonesia masih rendah. Belum lagi banyak konsumen Indonesia yang masih suka belajar dan menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan. Yang lebih sulit lagi diubah waktu itu adalah masalah kepercayaan dan jaminan, baik jaminan terhadap barang maupun pembayaran. Sedangkan satu perintis toko komputer online yakni Bineka.com dianggap cukup berhasil dan eksis sampai hari ini. Bineka.com menjadi web store komputer terlaris di Indonesia. Bineka memfokuskan daripada proses distribusi atau penjualan komputer dan peralatan IT maupun solusi IT total. Mekanisme pembayaran yang digunakan sebetulnya relatif konvensional, yaitu melalui transfer bank dan secara offline membayar melalui kartu kredit atau cash on delivery. Maklumlah, belum ada sistem pembayaran gateway seperti di luar negeri. Dengan cara itu kita mungkin terjadi pencurian kartu kredit maupun adanya masalah dengan kartu kredit curian yang banyak dilakukan di internet di Indonesia. Jaminan terhadap barang juga ada karena bisa dibayar saat barang diterima. Inovasi sepertinya akan menerima penolakan di awal karena kita tidak bisa membuat suatu hal yang baru langsung diterima masyarakat. Ada serangkaian proses yang harus dijalankan. Ada langkah-langkah kecil yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah lompatan. Berdasarkan tujuannya, inovasi bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu incremental innovation dan disruptive innovation. Incremental innovation, coba tengok bisnis yang dimulai dari kecil. Cakman, begitu sapaan akrab Abdul Rahman Tukiman, lahir di desa Sumuru, kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur. Desa itu boleh dibilang secara ekonomi kurang maju. Selain karena terpencil, kondisi alam sekitarnya berbukit, batu, dan gersang, sehingga kurang menguntungkan bagi pertanian. Meskipun berasal dari desa di lereng gunung, Cakman memiliki visi yang sangat kuat. Cakman berkeyakinan bahwa setiap orang harus punya cita-cita, dan untuk menggapainya perlu usaha yang sungguh-sungguh dibarengi dengan kemauan belajar kepada siapapun. Pertama menginjakan kaki di Malang, semua pekerjaan dilakoninya mulai dari membantu memasak bakso, mencuci peralatan masak, sampai menyiapkan bakso di gerobak bakso yang akan dibawa juragannya berjualan keliling. Karena kegigihan itu, kini setelah 23 tahun berjalan, ia telah memiliki 57 buah gerai dan mampu menyerap ratusan tenaga kerja. Cakman memutuskan bahwa kunci membangun usaha hingga sebesar itu adalah senantiasa meningkatkan mutu dan layanan, dan tentunya inovasi. Semua hanya ada 6 varian. Saat itu sudah ada 28 varian. Ia juga sering mengikuti kegiatan pelatihan dan menerapkan manajemen modern. Sekarang, bakso kota Cakman sudah memposisikan diri sebagai salah satu resto cepat saji asli Indonesia yang berjuang untuk dapat bersaing dengan resto cepat saji mancanegara seperti KFC, McDonald, Hoka-Hoka Bento, dan lain sebagainya. Cerita di atas termasuk incremental innovation. Sudah dapat idenya? Incremental innovation adalah inovasi konservatif. Simpelnya, inovasi yang dilakukan merupakan versi lanjutan dari produk dan jasa yang Anda jual. Permintaan pasar biasanya pun andil bagi wirausaha untuk melakukan inovasi jenis ini. Sesuatu yang hampir selalu akan dilakukan oleh wirausaha
seiring berjalannya waktu. Contoh gampangnya kita lihat pada produk-produk mie instan. Dari waktu ke waktu varian rasa mie instan semakin banyak. Apakah ada perubahan signifikan? Tidak. Setiap merek hanya berlomba mencari varian rasa baru yang disukai pasar, tentunya melalui serangkaian riset. Disruptive innovation. Disruptive innovation sangat jarang dilakukan oleh pemain di dalam sebuah industri yang sudah ada. Mereka lebih suka bermain aman dengan instrumental innovation, sehingga merasa tidak perlu mengubah aturan main 180 derajat. Usaha kecil menengah lebih cocok melakukan inovasi jenis ini. Kenapa begitu? Karena kalau Anda sebagai wirausaha dengan modal yang tidak terlalu banyak mau menyaingi perusahaan besar, hal itu akan sangat sulit. Kembali lagi ke industri mie instan. Kita tahu sudah begitu banyak merek yang menjual mie instan dengan berbagai varian rasa. Jika kita mau jualan mie instan dengan menawarkan varian rasa baru, dengan mudah merek-merek yang sudah besar akan menendang kita keluar dari medan perang. Wirausaha UMKM harus lebih cerdik dalam menjual sebuah produk atau jasa. Kita harus melakukan disruptive innovation, yaitu menjadi game changer, mengubah aturan permainan atau menjadi yang pertama di pasar. Dengan begitu, barulah kita bisa dengan leluasa menjajaki pasar. Ada 3 aspek disruptive innovation. Yang pertama, challenging the norm. Umumnya permainan lama di dalam sebuah industri nggak akan mau menantang norma atau aturan yang sudah berlaku lama. Contoh yang unik dapat kita temukan di produk kaos kaki. Selama ini yang kita tahu kalau beli kaos kaki ya berarti isinya ada 2 buah kaos untuk menyelimuti 2 kaki. Kalau salah satu kaos itu rusak atau hilang ya artinya kita harus membeli sepasang kaos kaki baru. Pernah nggak berpikir kalau Anda bisa membeli kaos kaki yang isinya berjumlah ganjil? Jadi kalau salah satu kaos kaki rusak atau hilang, Anda masih punya cadangan dan tidak perlu membeli lagi. Pemain lama di industri kaos kaki sepertinya sulit untuk berpikir sejauh ini. Kenapa? Karena mereka tidak berani menantang norma yang sudah ada. Bagi mereka, kaos kaki ya terdiri dari 2 buah kaos. Karena mereka tidak bisa atau lebih tepatnya tidak mau think outside the shock. Tapi Jonas tahu pemilik Little Mismatched toko kaos kaki yang menjual kaos kaki unik melakukan disruptive innovation. Dia merasa industri kaos kaki yang sudah ada sangat membosankan. Kita terus membeli dan memakai kaos kaki dengan cara yang sama selama puluhan tahun. Dan kalau kita kehilangan salah satu kaos kaki, sedih sekali rasanya karena terpaksa harus membeli 1 pasang kaos kaki baru lagi. Apalagi kalau motif kaos kakinya adalah kesukaan kita. Gambaran ini merupakan awal mulai inovasi yang dilakukan oleh Jonah dan usaha kecilnya waktu itu. Gerai pertama dibuka di Westchester Mall di White Plains, New York. Kemudian 5 gerai berikutnya pun menyusul karena permintaan pasar yang semakin meningkat. Dan saat ini gerai Little Mismatched dapat kita temui di Disney World dan Disneyland. Jonah dan Little Mismatched merupakan contoh wirausaha dan UMKM yang melakukan disruptive innovation dan berhasil. Kedua, against the crowd. Setuju nggak ikan salmon adalah ikan yang baik untuk kesehatan tapi harganya mahal? Harganya yang mahal mungkin dikarenakan keunikan dari ikan yang tingkat omeganya 3 yang paling tinggi. Ikan ini lahir di sungai tapi besar di lautan. Ketika dilahirkan, ikan salmon sudah kehilangan orang tuanya. Ia harus berjuang hidup sendiri dari makanan yang tersedia secara gratis di sekitarnya.
Nalurinya membuat ia berpetualang ke muara sungai menuju lautan luas. Di laut, kumpulan ikan salmon akan tinggal dan menjadi dewasa. Lautan merupakan rumah bagi jutaan jenis ikan lainnya. Tapi ikan salmon nampaknya ditakdirkan untuk tidak mengikuti arus. Mereka tidak suka menjadi sama seperti ikan-ikan lainnya. Ketika waktunya sudah tiba, sekumpulan ikan salmon akan pulang ke rumahnya. Ya, mereka akan melakukan perjalanan ribuan mil dari lautan kembali ke sungai. Tujuan mereka hanya satu, yaitu bertelur. Insting yang tajam akan menghantarkan mereka menuju sungai. Celakanya, banyak rintangan yang harus dihadapi. Mereka harus melawan arus sungai ketika ikan-ikan lain asyik berenang mengikuti arus sungai. Mereka malah berenang ke arah yang berlawanan. Banyak yang akhirnya kehabisan tenaga karena mereka tidak makan selama perjalanan, dimangsa oleh predator, terdampar karena arus yang terlalu kencang sehingga tidak dapat pulang. Hanya segelintir yang akhirnya dapat pulang dan mencetak ribuan ikan salmon yang siap bertarung lagi. Seperti kisah ikan salmon di atas, wirausaha belajar dari satu hal. Sama seperti ikan salmon, jika Anda mau sukses di bidang UMKM, Anda harus berani keluar dari kerumunan. Jangan pernah mengikuti jejak yang sudah ada, apalagi menjadi sama dengan yang sudah ada. Contoh saja pisang hijau Jasmine yang dimiliki oleh seorang wanita berusia 25 tahun. Omsetnya sudah mencapai 850 juta dan semuanya itu berawal dari tekadnya untuk keluar dari kerumunan. Awalnya dia hanya seorang mahasiswa yang coba jualan kecil-kecilan barang dagangannya dengan ngikutin yang sudah ada, mulai dari ikutan MLM, jualan pulsa sampai buka kafe. Semuanya gagal. Sampai akhirnya ia berpikir untuk menjual makanan yang belum ada di pasar. Kalau biasanya pisang dijual dengan warna kuning, ia malah menjual pisang dengan warna hijau. Alasannya satu, tekad untuk keluar dari kerumunan. Coba kalau dia tetap menjual pisang seperti tukang-tukang pisang lainnya, mungkin ceritanya nggak jadi menyebar seluas sekarang ini. Keunikan inilah yang akhirnya membawa Rizka, pencetus ide sekaligus pemilik usaha yang kini sudah membuka kesempatan waralaba ini, meraih kesuksesan dengan modal awal hanya 2 juta rupiah. Di New York City ada seorang pemuda bernama Justin. Dia memulai perjalanan bisnisnya sejak tahun 2001. Sejak ditantang oleh teman kantornya akan pentingnya desain kemasan sebuah produk. Untuk membuktikan bahwa teman-temannya salah, ia memikirkan barang apa yang tidak terpikir oleh seseorang untuk dibeli dan mengemasnya untuk dijual. Melihat jalan yang kotor di sepanjang Times Square, maka ia terpikir untuk menjual sampah. Ya, ia membungkus sampah sudah dibersihkan tentunya dengan sebuah kotak kaca plastik transparan dan diberi merek Garbage of the New York. Dijual ke siapa? Rata-rata pembelinya adalah para turis asing, baik dari kota maupun negara lain yang berkunjung ke New York. Sampah ini dijadikan oleh-oleh para turis dan dibawa pulang untuk dibagikan kepada orang-orang terkasih di negara masing-masing. Siapa menyangka 9 tahun kemudian 1.300 paket sampah dari kota New York terjual dan saat ini tersebar di 29 negara di seluruh dunia. Wow, karena sukses menjual sampah dari kota New York, Gignac akhirnya juga menjual paket sampah edisi spesial, yaitu sampah-sampah yang berserakan sepanjang sebuah acara berlangsung meliputi The Republican National Convention Opening Day at Yankee Stadium and Citi Field New Year Eve in Times Square.
Ketiga, collaborative consumption. Coba perhatikan barang-barang di rumah Anda yang sudah lama tidak terpakai, tapi masih saja disimpan karena bingung mau diapakan. Ambil saja contoh serial DVD yang Anda beli beberapa tahun lalu. Anda sudah menontonnya 3 kali dan rasanya bosan menonton untuk keempat kalinya. Menyaksikan adegan yang sama berulang kali, akhirnya serial DVD Anda malah cuma jadi bangkai di lemari. Di sisi lain, Anda mau membeli serial DVD baru. Kenapa nggak barter aja sama orang lain yang punya DVD keinginan Anda dan belum nonton DVD serial kepunyaan Anda? Cerita di atas merupakan salah satu pemikiran yang akhirnya membawa Rachel Botsman dan Roy Rogers dalam bukunya What's Mine is Yours mengutarakan sebuah teori yang dinamakan collaborative consumption. Menurut mereka, collaborative consumption dapat mengubah cara hidup manusia dan pada akhirnya akan menghancurkan industri yang sudah bertengger lama. Cara ini dinilai efektif di tengah krisis ekonomi global karena tidak memerlukan uang. Dulu barang yang sudah tidak terpakai akan melalui tahapan 4R, reduce, recycle, reuse, repair. Sekarang ada tambahan 1R yaitu redistribute. Anda dapat mendistribusikan barang yang sudah tidak mau Anda pakai, tentunya yang tidak rusak, kepada orang lain dengan imbalan berupa barang lain yang Anda inginkan. Sebuah situs pertukaran barang online di Amerika dengan nama Swap memperkenalkan sistem tukar barang tanpa uang sepeser pun. Situs ini merupakan wadah untuk melakukan pertukaran barang yang sudah mereka punya dengan barang yang ingin mereka punya. Simpel kan? Selain barang, ada hal lain yang dapat dibarter seperti tenaga, waktu, maupun tempat. Contohnya Landshare.com yang punya sistem transaksi seperti swap. Di Landshare, Anda dapat mencari lahan untuk menanam dan memberi imbalan berupa sebagian dari hasil panen Anda, atau sebaliknya. Bumi semakin hijau, hidup semakin sehat. Seru kan? Inilah yang disebut disruptive innovation. Bagaimana inovasi yang Anda lakukan dapat mengubah paradigma masyarakat terhadap industri terkait. Innovation sparks rejection. Keep innovating anyway. Oke, baik. Ini adalah part terakhir dari buku ini. Dengarkanlah berulang dari part pertama hingga akhir, lalu segera praktekanlah di bisnis Anda. Akhir kata dari kami, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.